Ciri-ciri ulama menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah, para pecinta channel Hana Al-Muti'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, hamba ingin menjelaskan tentang ulama akhirat menurut Imam Al-Ghazali. Malik bin Dinar rahimahumullah mengisahkan bahwa dahulu di zaman Bani Israel terdapat seorang ulama yang bernama Bal'am bin Baura. Ia terkenal saat itu doanya selalu dikabulkan setiap kali masyarakat Bani Israel kesulitan, maka mereka akan mendatangi Bal'am dan meminta doa kepadanya. Sehingga sampai suatu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Raja Madian agar sang raja menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang raja ketika itu akhirnya memberi sebagian wilayah kekuasaan Madian kepada Bal'am dan memberinya banyak sekali hadiah. Sehingga Bal'am meninggalkan agama Nabi Musa dan lebih memilih agama sang raja. Lihat tafsir Ibnu Katsir 503. Al-Quran kemudian mengabadikan penyimpangan yang dilakukan oleh Bal'am ini dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waslu alaihim naba'allazi atainahu ayatina fansalaha. Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Bal'am menjadi salah satu misal ulama perusak yang mengorbankan agamanya demi kenikmatan dunia yang sedikit dan panah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyajikan beberapa riwayat tentang ancaman kepada ulama semodel dengan Bal'am ini. Di antaranya, Inna asyaddan nas ajabai yaumal qiyamati yanfa'uhullahu bi'ilmih. Sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah seorang ulama yang Allah tidak menjadikan ilmunya bermanfaat bagi dirinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Rodotul Ukula. Hadis ini mauquf menurut Imam Al-Iraqi. Qala Umaru radhiyallahu anhu, Inna ahwaba ma akhafu ala hadhil ummati al-munafiqul alimu lisani jahilul qalba wal amala. Umar berkata, semoga Allah meridhoinya, sungguh sesuatu yang paling aku takutkan terhadap umat ini adalah seorang ulama yang munafik. Kemudian ia pun ditanya, bagaimana bisa ada seorang munafik menjadi ulama? Umar menjawab, yaitu seorang yang alim dalam lisan, namun bodoh dalam hati dan amal. Ihya Ulumuddin 148. Imam Al-Ghazali kemudian menyebutkan beberapa adab ulama yang dikategorikan sebagai ulama akhirat. Pertama, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Ihya Ulumuddin 64. Barang siapa yang berilmu, kemudian ia tidak mendahulukan akhirat daripada dunia,
maka ia adalah tawanan setan. Syahwatnya telah membinasakannya dan kesesatan telah menguasainya. Maka bagaimana mungkin ia dianggap sebagai ulama? Malik bin Dinar mengatakan, "Aku membaca di dalam sebagian kitab-kitab salaf, sungguh Allah berfirman, sungguh siksa teringan yang aku berikan kepada seorang ulama apabila ia lebih mencintai dunia dari cintaku, maka aku akan haramkan ia merasakan lezatnya bermunajat kepadaku di dalam hatinya." Ihya Ulumuddin 64. Kemudian yang kedua, menguatkan ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Seorang ulama perhatian besarnya adalah memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Orang yang cinta kepada akhirat, maka ia akan menjauhi ilmu yang sedikit manfaatnya, atau ilmu yang hanya diisi oleh perdebatan dan perselisihan. Kemudian yang ketiga, sesuai antara ucapannya dan perbuatannya. Perbuatannya tidak bertentangan dengan perkataannya. Bahkan ia tidak menyuruh sesuatu yang tidak ada padanya. Dia orang yang pertama mengamalkannya. Allah berfirman, "Apakah kalian menyuruh manusia sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri?" Dan firman Allah Ta'ala, "Besar murka Allah jika kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan." Ibnu Samak berkata, "Berapa banyak orang yang mengingatkan kepada Allah, namun ia lupa kepada Allah. Berapa banyak orang yang mengingatkan untuk takut kepada Allah, namun ia justru berani kepada Allah. Berapa banyak orang yang menyuruh dekat kepada Allah, namun ia jauh kepada Allah. Dan berapa banyak orang yang membaca kitab Allah, namun justru ia menyimpang dari ayat-ayat Allah." Yang keempat, tidak senang memperindah diri dengan kenikmatan dunia. Hendaknya seorang ulama tidak senang dengan harta, tidak menumpuk-numpuk harta. Yang kelima, ia harus menjauhi kekuasaan. Hendaknya seorang ulama menjauhi diri dari kekuasaan. Ia jangan memasukinya sama sekali. Ia harus senantiasa bersungguh-sungguh untuk lari dari para penguasa. Bahkan ia mesti menjaga diri dari bersama-sama mereka, meskipun mereka yang mendatanginya. Karena dunia itu manis, hijau, dan kendalinya berada di tangan-tangan para penguasa. Bersama para penguasa tidak akan bisa lepas dari sifat berpura-pura untuk mencari keridhaan mereka dan menjilat hati-hati mereka, padahal mereka berbuat zalim. Yang keenam, tidak tergesa-gesa dalam berfatwa. Imam Al-Ghazali menerangkan tentang dua ciri ulama, yaitu ulama akhirat dan ulama dunia. Ulama akhirat ialah ulama yang tidak menjual ilmu pengetahuannya untuk tujuan duniawi. Sedangkan ulama dunia ialah ulama yang tujuannya mencari kesenangan dunia dan kedudukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah engkau mempelajari ilmu pengetahuan untuk bersombong-sombong dengan sesama berilmu, untuk bertengkar dengan orang-orang yang berpikiran lemah, dan untuk menarik perhatian orang ramai kepadamu. Barang siapa berbuat demikian, maka ia dalam neraka." Itulah sebagian ciri-ciri ulama dunia dan akhirat yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin.